masuk ke bulan yang baru, bentar lagi tahun yang baru juga. Dan di bulan yang baru ini banyak banget kabar-kabar baru seputar Liga. Terutama di Liga 2 nih. Tapi sebelum itu kita sapa-sapa dulu dong, Pandit kita ada temannya orang dalam. Masih temannya atau udah jadi orang dalam nih? Waduh. Rangkap dua-duanya dia. Temannya. Oh, Masih berteman dengan banyak orang dalam. Terus ada Coach Akmal. Halo Coach, Halo. apa kabar? Baik, Ada juga Mas Gita. Halo Mas Halo, Gita. Intan. Nah, berarti ini seru banget ya berita-berita terbaru, terutama tadi Intan bilang kan dari Liga 2 udah mulai dengar muka-muka yang masuk ke 8 besar, ada juga tim baru yang akhirnya bisa masuk ke 8 besar. Wow, dan ini ada Coach Best juga di sana nih, Rans Cilegon yang akhirnya bisa tembus 8 besar, biarpun sempat ketar-ketir kan, gara-gara sehari sebelumnya Dewa United kalah 1-0. Sempat kaget juga sih Dewa bisa kalah ya. Memperkirakan juga sih. Oke, ya, memperkirakan ya. Memperkirakan buat serunya di akhir grup B itu. Ya setuju ya Om Hanif ya. Lumayan nih Bang Bes, Tapi seneng kalau banget nih. setujunya nggak usah ketawa kita. Nih dia nih ya, juara grup A Sriwijaya FC udah lolos, PSMS Medan, runner up, Dewa United, Rans Cilegon, Persis Solo, PSIM Yogyakarta. Udah 6 tim yang udah pasti lolos ke 8 besar Liga 2, kita tunggu lagi ya. Grup D ada Persiba yang udah lolos. Oh ya Persiba juga ya? Ya, Udah ya, oh Persiba. iya oke Persiba udah. Ini lumayan banget ya Bang Bes, pasti senang banget. Terus juga ini udah mau bakal ngedongkrak nama ownernya yang katanya denger-denger mau jadi Menpora nih. Mantap Sebenarnya kemarin banget. pertarungannya serunya itu di lapangan ya. 3-0 itu kan di lapangan. Di studio juga seru tuh. PSKC Cimahi ya? Iya kayak di lapangan seru, ngelihat tegangnya Best, akhirnya nggak tegang lagi. Tapi terus di studio juga seru tuh, ada teman kita dari DPI juga yang tampil di situ kan jadinya. Jadi ya seru lah pokoknya kemarin ada semua teman-teman kita yang ada di luar dan di dalam lapangan. Sekarang udah bisa tersenyum ya, Iya, kita ya. betul. Iya, nah tapi kalau ngelihat Ran sendiri kan kemarin kayaknya belum bisa dibilang belum yang settle banget lah penampilannya selama kemarin babak penyisihan. Tapi sejak masuknya Coach Rahmat Darmawan gimana nih Mas Hanif ngelihatnya? Yang ahli taktikal dulu, yang tadi kan. Waduh, ini Mas Hanif yang ditunjuk nih ya kan? Ya kan? Mas Hanif dulu, habis Mas Coachnya Hanif. jadi mau kursus RD dulu nih. Mas Hanif dulu, abis iya, Mas Hanif iya. baru sesama coach gimana nih? Ya, Mas semua Hanif tahu dulu. kalau dari hasil memang luar biasa ya. Dari strategi sudah menunjukkan fakta yang jelas gimana dominasi Rans. Tapi yang menarik sebenarnya kalau melihat dari proses transisi pergantian pelatih tidak ada perubahan yang signifikan loh. Memang tiga pertandingan di bawah RD selalu berakhir dengan kemenangan. Ya. Tapi kalau melihat nama-nama pemain yang diturunkan, kemudian bagaimana taktikalnya yang selalu menurunkan satu striker, kemudian dua wing ya dengan 4-3-3, praktis sama. Mungkin dalam hal ini perbedaannya, mungkin Bang Bes yang bisa jelasin nanti kan, pendekatan ke pemain, Ya, betul. psikologisnya beda, Betul, setuju. cara memotivasi mungkin Iya. berbeda, Coach itu Rahmat. yang membuat lebih Motivasinya tiga secara laga psikis terakhir, ya. Iya. Apalagi kan kemarin waktu lawan Persikat ya yang sempat 0-0 itu kan, Persikat. situasinya berubah. Padahal targetnya menang sehingga lebih mudah ke babak berikutnya. Tapi baru bisa dipastikan di laga pamungkas. Jadi Betul. saya ngelihatnya itu yang terjadi. Oke, kalau Coach Akmal gimana ngelihat tren pelatih Rahmat Darmawan ini? Ya sebelumnya pastikan dengan pelatih Bambang Nurdiansyah kan juga berbeda karakter, berbeda filosofi yang namanya pelatih. Ya kan? Mungkin juga dengan game plan yang berbeda dan Coach RD tadi yang Bang Hanif bicarakan pasti ada pendekatan secara psikologi kepada pemain. Pasti juga Coach RD mencari performa yang terbaik dengan sebelumnya. Pasti juga Coach RD memberikan memberikan instruksi-instruksi bagaimana anak-anak itu bermain dengan lebih termotivasi lagi dengan performa terbaiknya gitu loh. Tapi Mungkin juga bisa menanya sama Coach BN bagaimana sebelumnya ya kan dan kelemahan kekurangannya untuk tim Ran sendiri. Tapi kalau saya lihat Coach RD juga memberikan pasti memberikan taktik dan strategi yang berbeda. Itu aja. Tapi kalau Coach Akmal sendiri kan udah pernah jadi pemain, terus sekarang jadi pelatih juga. Iya. Ini maksudnya gimana ya? Seberapa sih pengaruh pendekatan antara pelatih dengan si pemain ini bisa mempengaruhi performa di atas lapangan? Yang pastinya dengan pergantian pemain sangat mempengaruhi. Pergantian Saya juga pelatih. pernah jadi pemain juga dengan pergantian pelatih juga mempengaruhi dan pasti ini taktikal apa nih itu loh yang diberikan sama pemain itu pasti ada kan taktikal apa dan strategi apa dan apalagi sekarang nih Coach RD juga mempunyai PR yang sangat besar lolos ya Bang Hanif ya kita untuk masuk ke 8 besar. Apalagi saingan-saingannya juga tim-tim yang cukup besar ya. Betul. Nah, kalau Coach Akmal sendiri pendekatan ke pemain itu caranya biasanya gimana Coach?
Ya biasanya dirangkul. yang terutama itu dirayu, terutama dicari senior. Nah ini siapa nih pemain-pemain yang berpengaruh di tim? Oh, jadi Ya dicari kan? senior yang bisa ngebantu juga ngedongkrak Betul, semangat. mendongkrak tim. Mungkin kan situ kan juga ada Gonzales, ada Hamka Hamzah, ya kan? Bagaimana leader-leaders ini Tapi yang kan bisa. kemarin sebenarnya nggak ada jaminan tuh, Gonzales gagal penalti juga kan? Itu udah nasib tuh Bang Hanif tuh kan. Udah nasibnya biasanya gitu. Ya mungkin menurut saya seperti itu. Dia pasti mencari leadershipnya bagaimana bisa memberikan juga motivasi kepada teman-temannya. Gitu loh. Coach Erde tuh luar biasa lah kalau bagi saya sih. Itu mungkin juga Bang Hanif, Bang Gita setuju ya Bang ya untuk Coach Erde, apalagi pengalaman asam garamnya luar biasa di tim-tim besar. Mas Gita, kalau Mas Gita ini yang terakhir biasanya kalau yang enak-enak, yang spesial disimpannya terakhir, Mas Gita. Gimana Mas Gita? Jadi gini lihat ya, kalau RD kan sudah biasa dengan tim-tim besar yang ada di Liga 1 sejauh ini. Iya. Terus ada tim nasional. Jadi dia pemain-pemain terbaik yang ada di Indonesia itu sudah biasa dia tangani. Terus kan dia datang ke Rans menggantikan BN itu pada saat Rans butuh sekali poin karena mereka di putaran kedua kalah dari Dewa United, ditahan imbang oleh Persekat ya saat Iya. itu. 3 pertandingan mereka menangkan semuanya. Tapi pada saat dipegang Bambang Nurdiansyah pun lawan 3 tim yang ada di urutan 3 urutan terbawah di grup B ini kan sebenarnya Banur juga menang ya. Artinya ya ada permainan yang meningkat, tapi babak 8 besar adalah ujian RD sesungguhnya. Karena lawan-lawan mereka kan nanti datangnya dari Sriwijaya Iya. yang Persis. ngotot banget. Terus ada Persis. PSM ya. Iya. PSM yang jadi juara grup dan nanti ada juga Sulut United yang kabarnya sudah lolos ke babak 8 besar. Jadi ini artinya RD akan sangat jauh lebih dibutuhkan strateginya. Second plan-nya apa pada saat masuk ke babak Tapi 8 kalau besar ini? lihat pengalaman Coach RD, terus juga lihat penampilan Ran selama 3 kali di bawah Coach RD, RD. yakin gak sih kalau bakalan lolos ke Liga 1 Mas Gita? Aduh, harus tanya best nih. Tapi gini ngelihatnya, 3-3 lawannya itu kan adalah 3 tim terlemah yang ada di grup B. Lolos nggak? Satu kan aja? Nggak terlalu yakin aku lolos. Oh, mereka. Mas Gita nggak terlalu. Kalau Coach Karena Akmal? yang lolos hanya 4 besar ya, itu tadi. Dan, 4 besar, dan mereka kemungkinan lolos tidak ke sistem Liga 1 knockout belum tahu. persoalannya. Mereka adalah sistem grup di mana di dalam grup itu 2 lolos ke semifinal untuk lolos ke Liga 1. Ini yang agak diragukan. Kalau Coach? Kalau saya kembali lagi, kalau saya sebagai seorang pelatih pasti memikirkan kita udah berusaha di lapangan, udah mempersiapkan tim, tapi di balik itu kan juga ada faktor lucky, successful itu juga ada juga, maaf, non teknis. Ya. Di luar itu Bang Hanif sama Bang Gita udah paham, juga Mbak Intan juga tahu. Nah itu yang sangat faktor-faktor mendukung untuk lolos ke Liga 1. Jadi lolos atau nggak Coach? Insya Allah Bismillah lolos. Oh, Coach lolos. Ragu lolos, dan kalau Mas Hanif harus. Gue mencoba melihat dari sisi yang berbeda ya. Kebetulan kemarin diajak muter di semua pertandingan waktu itu ya. Jadi kalau melihat perjalanan panjang Rans ini, mereka boleh dikatakan menghadapi lawan yang berat itu benar-benar ketika menghadapi Dewa kan. Iya, betul. Nah, sementara kemarin di Solo, Balikpapan, Pekanbaru, ini ada 1-2 tim yang mainnya berbeda. Iya. Jadi kalau pertanyaan lolos atau tidak, ya ngelihat apa yang disiapkan Coach RD ini 1 sampai 20 hari kok mau bocorin sih? Ya pokoknya sampai 1 minggu depan gimana persiapan lawannya gitu kan. Karena kan 20 ya? bisa jadi yang wah pokoknya jadi ini lah benar indah. Bisa jadi lawan ini bisa jauh lebih berat, barangkali malah jauh lebih berat dibandingkan ketika di penyisihan grup. Karakter lawannya berbeda, gaya mainnya berbeda. Pasti mereka juga ada trik yang beda lagi kan? Cara tim mempressure lawan itu berbeda. Kan kalau kita lihat siaran Iya. nggak begitu terlihat kan pressure ucapan verbal pemain ke Rans kan. Nah, yang dihadapi itu berbeda, sangat berbeda sekali dengan tim ketika yang bermain di Jakarta. Gitu. Nah, tapi Coach Akmal, kalau misalnya nih ada pemain yang berbuat kesalahan, biasanya di atas lapangan ya, misalnya di babak pertama, di babak kedua harus dibenerin gitu, dibenahin. Biasanya itu pelatih itu justru malah marah-marah, kasih tekanan, atau kayak malah dengan cara yang lembut gitu sih? Berbeda-beda untuk pelatih itu Mbak Intan. Jadi ada pelatih juga mencari psikologinya. Kalau sekarang kan mungkin kalau di senior kan udah banyak yang tua-tua ya, maaf aja ya udah. Senior ini kan udah tekanan juga udah banyak ya Bang Hanif ya. Tekanan dari manajemen, dari pelatih gitu. Mungkin kalau sekelas Pak RD nggak dengan marah, pasti dengan cara yang Pendekatan yang personal yang lebih lebih lagi ya. ini lagi. Intensif lagi lah gitu, Nah, dekat lagi. gue pernah dengar nih selentingan dari yang ada di Sumatera kan. Mereka sudah melihat Rans ini kalau melihat penampilan sepanjang penyisihan grup, ketergantungan pada Bima Ragil ya, itu sangat tinggi. tinggi ya, Ketika dia dimatikan, praktis tidak ada plan B yang bisa dieksploitasi.
Nah, ini ya Harus dicari yang ya? benar-benar ya pasti ya sekelas Coach SD pasti sudah melihat dan Iya. menyimak itu ya. Tapi gimana plannya? Nah, itu yang harus benar-benar diperhatikan. Iya. Oke. Kok jadi serius sih ngomongnya? Intinya kan sebenarnya gini, mereka pada saat kalah dari Dewa United dan ditahan imbang oleh Persekat, mereka kan belum ada RD. Iya. Itu mungkin perbedaannya. Dan belum bisa dilihat kenapa. Menarik juga ditunggu kalau misalnya RD harus bisa kembali berhadapan dengan dua tim itu. Itu kan tim yang lumayan berat, yang kelasnya sama dengan tim-tim yang sudah lolos ke babak 8 besar. Yang lainnya nantinya. ya, yang ada nama-nama besar lainnya. Oke deh, itu kita doain ya, mudah-mudahan yang terbaik lah pokoknya untuk Rans dan juga Liga 2. Nah, tapi ini masih ngomongin Liga 2, ada PSM Yogyakarta. Kalau tadi Persiba udah lolos ya? Ya, Persiba juga lolos kan, ini PSM Yogyakarta ini juga kita salah satu tim yang lolos juga kan ke 8 besar. Tapi ada kasus nih, ini lucu sih, gara-gara mereka konvoy, nggak taunya masuk ke daerah Sleman, ini kebablasan gitu atau gimana sih ceritanya? Ini Iya. siapa yang tahu nih kronologinya, Mas Hanif ya? Oh, Gimana Mas? Oh nggak tahu ya? Nggak, soalnya kan kalau masalah-masalah gitu biasanya Mas Hanif lah yang lebih tahu. Ya, oke ya. Oke ya. Gimana? Mas Hanif udah ada yang nelfon ini. itu dapat telepon boleh Udah ngomong ada atau yang enggak tuh? nelfon ini. Ini udah jangan gitu Nelfon, langsung jangan ditelepon. udah ada Jangan, yang jangan. bilang, wah Hanif nggak boleh ngomong nih, Hanif nggak boleh ngomong, enggak ya? Udah, gini aja. Ini baru gimana sih baru kasusnya dipesan ini nih. Jangan bicara fakta, tapi realita. Jadi gini. Emang kalau kita melihat kultur sepak bola di Jogja Solo itu memang agak apa ya, sampai sekarang masih benar-benar di grassroots itu benar-benar apa ya, benar-benar dipahami dalam tanda petik gitu kan. Bukan hanya di Liga 2. Kemarin waktu di Liga 1 pun gimana fans Sleman sampai ke Solo padahal timnya sudah dalam situasi menang. Kebayang kalau misalkan itu kalah, Masih pasti kalah ya. effortnya berbeda. Nah, kalau bentrok. PSIM kemudian dan Sleman ini belum lagi kalau jadi di Jogja itu ada 3 kelompok supporter yang fanatisme luar biasa. Selain Sleman, kemudian PSIM ada Persiba, Bantul. Bantul. Ya untungnya bukan untungnya ya, mungkin ini musibah ya. Persiba main di divisi Liga 3. Iya. Kemarin aja saya sempat ngobrol dengan Kapolresnya di Bantul itu kan. Di Liga 3 aja, ini kecenderungan apa yang terjadi di Liga 1 dan Liga 2 menular. Jadi tim mau berangkat ke pertandingan, supporter berduyun-duyun. Bukan untuk mencegah tapi dukung. Nah, itu yang terjadi dengan PSIM dan juga Sleman. Dengan mereka juga apa ya, punya teritorial sendiri. Iya, Ketika itu dilanggar, Jadi. protes. Oh, tapi temannya orang dalam bisa ketemu Kapolres ya? Mantep ya. Sebenarnya Jangan bicara fakta tapi realita. Langsung ditelepon ngomongin Kapolres, langsung sebenarnya ditelepon. dari pantauan teman-teman yang ada di sana itu sudah dikasih tahu oleh polisi pada saat mereka ada acara di stadion mereka ya. Ya. Tadi dari pagi terus mereka akan pawai itu jangan melewati batas yang sudah ditentukan. Tapi itu entah disengaja, entah mereka kebablasan. Nggak yakin juga kalau mereka mabok ya. Artinya secara ekonomis mereka tidak punya kemampuan untuk mabok gitu loh. Mungkin lupa jalan ya itu kali. mereka lupa. Apa Jadi jangan-jangan dia, sengaja? mereka masuk ke Nggak daerah mungkin Sleman ya? ya itu tadi BCS-nya pasti marah, Brigade Kurvasud itu pasti marah. Brigade Kurvasud itu biasanya ada di kurva selatannya stadion. Langsung ada. Selama kompetisi kan nggak pernah ada di sana mereka ya. Mereka kurang kerjaan juga ya. Jadinya melihat ada yang itu kayak seperti lawan itu ya. Jadi Dan- batasannya adalah batasan tersinggung doang Dan gitu. kalau bicara kuantitas, PSIM itu supporternya jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Iya, betul. Militansi mereka luar biasa. Kebayang kalau misalkan mereka promosi, wah. Wow, itu pasti Menarik ya. lagi sepak bola Jogja. Iya. Ya, enggak kan. Kira-kira promosi iya. nggak? Kira-kira promosi nggak? Pertanyaannya. Mancing nih, mancing. Nah, kalau Coach Akmal sebagai waktu itu pas sebagai pelatih, kalau nanggepin masalah rivalitas gitu gimana sih? Saya kebetulan pernah main di PSS 2003. Ya. Di Sleman 2003 saya main di sana. Waktu itu kita masih home base-nya di Mandala Krida. Sleman ya? 2003 Mandala Krida. Itu juga banyak juga benar kata Bang Hanif memang untuk fanatismenya tinggi juga PSIM gitu. Mungkin kan di sana kan memang jalan-jalan itu kan juga mungkin rutenya itu mereka nggak tahu ya, tadi saya bilang ada apa Bang, kita mungkin apa kebablasan nih Bang ya. Mungkin juga rute itu nggak apa sama Sleman apa perbatasan sama Jogja juga kan kita nggak tahu di sana. Mungkin luar biasa rivalitas. Kita kalau main ke Solo aja itu udah diwanti-wanti. Sama juga tadi kata Bang Hanif juga kayak gitu juga sama. Udah diwanti-wanti hati-hati main di Solo. Semarang juga Semarang gimana ya sama ya? Kenapa biasanya? Apa? Karena itu. Ya itu kerusuhan penonton juga gitu. Pokoknya kita kalau di bus nih udah siap, awas hati di kaca. Kita udah biasa kayak gitu tuh. Pokoknya udah siap pakai apa? Pakai tas udah gini nih. Awas kaca udah. Emang udah antisipasi dulu Udah ya? antisipasi. Apalagi kalau misalnya mau ngelawan tim rival langsung di hari itu gitu. Bener udah seperti itu. Tapi gitu. ngaruh nggak sih di atas lapangan? Di lapangan justru kita lebih termotivasi lagi, nggak ngaruh lah. Ya kan, kecuali tergantung bonusnya ya kan.
Biasanya kalau lawan rival itu kan bonusnya lebih besar biasanya tuh Mbak Intan ya kan. Mas Bang Hadi tahu tuh kan. Saya katanya Mas Gita sih. Wah, ngeri ini ngomongin bonus-bonus nggak? Iya, tapi mudah-mudahan apapun itu cepatlah ya selesai, jangan sampai berkepanjangan lah ribut-ributnya. Nah, ini juga nih ada lagi yang aduh malah degradasi, tapi bukan PSG Pati ya. Karena Zulam kemarin udah instastory-nya nantangin kasih kita degradasi gitu Ya kan. udah yakin aja tuh nggak degradasi pakai nggak perlu juga sebenarnya ngomong gitu ya. Iya betul. Ya, tapi jadi bukan dia sih yang mau kita bahas, ini ada wasit nih yang mimpin pertandingan Tiga Naga lawan Semen Padang yang dikejar-kejar bahkan dipukulin usai pertandingan. Aku sempat lihat tuh videonya ya di salah satu akun Instagram. Itu kok bisa jadi kejadian gitu lagi sih Mas Gita? Sebenarnya rasa nggak puas kepada kepemimpinan wasit itu kan biasa ya. Iya. Tapi kalau sampai ngejar-ngejar itu balik-balik lagi Ini yang keterlaluan. ngejar ofisial atau pemain Iya, sih? dan Lupa deh. sebenarnya terlepas apapun Tiga Naga lolos sudah nanti ke Liga 3 atau ya sudah lolos sudah terdegradasi mereka ke Liga 3 ya. sebenarnya ini harus ada tindakan terhadap perlakuan seperti ini bahwa harus ada hukuman atau jangan-jangan mereka pikir ya udah mereka di Liga 3 liga yang boleh pukul-pukulan ya nantinya ya tahun depan mereka latihan dari sekarang buat pukul-pukulan gitu loh. Jadi ya kayak anggapannya jadi Nih. seperti itu sebenarnya. Itu sampai kayak gitu tuh kan kasihan banget sampai Enggak, kayak itu, gitu. itu ceritanya memang benar berkata Mas Kenapa? Gita bahwa kesalahan itu bukan sesuatu yang dilebihkan. Iya, kan. betul. Tapi memang pertandingan saya itu benar-benar menentukan. Iya. Apalagi guys Tiga Naga statusnya dalam tanda petik ya. Ini kan tuan rumah, dia bermain di Oke. Pekanbaru. Iya. Dan kita tahu awalnya ketika di penyisian grup itu kan KS Tiga Negara kalau nggak salah mengalahkan PSPS Iya. yang notabene justru banyak didukung Oleh penonton penonton lokal. Jadi kalau kita melihatnya lebih ini kepada apa ya pembuktian di atas publik. Tapi dalam situasi yang kurang menguntungkan justru di pertandingan terakhir yang harusnya menentukan mereka kalah dan terdegradasi. Artinya dalam hal ini jelas bisa jadi ya pendukung PSPS senang karena sudah tidak ada apa ya dualisme lah menyebutnya Iya. tidak ada di dalam satu Dan kota. posisi mereka kan sebenarnya di atas Semen Padang ya pada saat Ya, sebelum pertandingan. sebelum Artinya draw pun mereka Semen Padang yang terdegradasi. Ini justru kebalik. Jadi. Iya, iya. Tapi ini kan harus apa ya? Nggak bisa terus-terusan kayak gini terus dong gitu kayak berapa kali kita lihat kejadian kayak gini. Nah, Coach Ahmal sebagai pelatih ataupun sebagai pemain pernah nggak sih kayak ngerasa kecewa sama kepemimpinan wasit dan Udah biasanya kalau pasti kecewa- Mbak, bukan masalah Pasti tanya kan? kecewa Tapi saya. biasanya yang Nggak usah emosi, nggak usah yang emosi. Coach lakuin apa? Jangan pegang ini. Yang Coach lakuin apa? Yang pasti nggak kemarin mungkin kita di langsung Elite Pro mukul, ya. kan? Mungkin ini di senior. Kalau di senior pasti lebih tekanan lebih tinggi lagi. Kita di intensinya lebih tinggi. Kemarin kita di Elite Pro aja sampai itu di bench itu official kita cuma bilang saat waktu mempunyai kesalahan saya bilang, "Come on wasit, fokus, kita sama-sama belajar. Wasit, kita sama-sama belajar." Kita berteriak seperti itu. Tapi kita berteriak itu kadang wasit malah ngeliat ke kita dapat kartu. Ya, sampai ada kapten kita cuma dapat menanyakan kartu ada salah satu asisten dapat kartu juga. Oh. Ya kan ada kapten kita menanyakan kesalahan dia, kenapa wasit saya dapat kartu kuning malah dikasih kartu merah. Nah, ini kan juga harus banyak evaluasi di wasit juga dong kepemimpinan wasit. Ya kan maaf aja kita nggak tahu ya emang realistis di belakang sana, tapi sekarang kepemimpinan wasit itu dari awal tuh harus kita perbaiki lah. Sekarang banyak wasit-wasit muda. Ya kan yang potensi ya kan yang udah harus memimpin ke depannya lebih baik lagi, apalagi di jenjang yang lebih tinggi di top level itu kan mereka juga harus berkualitas tuh Mbak Intan. Seperti itu ya. Kita capek lah Mbak kalau saya sebagai pelatih sih ngomongin masalah wasit capek banget. Jujur aja kalau untuk kecewa ya pasti ada. Tapi Mas, it- komentator ya? tapi bener Bukan kan? curhat ya, Mas. Coba, pasti Jebratim aku juga udah makan di sini. Mbak, aku mau nangis di sini. enggak, Jebratim juga pasti ngelihat ya gimana mimik wajahnya Coach Akmal ini bener-bener kecewa. Emang segitunya Coach ya? Ya kita Banyak kan- yang mengecewakan artinya ini Mbak, kepemimpinan wasit siapapun kita. posisinya kalau kita di pelatih Mbak, kalau kita di kecewanya emang sih wasit itu kan juga nggak ada sempurna. Iya, iya. Ya kadang-kadang kita sering memahami udahlah wasit nggak sempurna, tapi ada keputusannya yang benar-benar kontroversial gitu loh. Yang dibalik itu juga saat kita nggak terima ya kan macam-macam, apalagi kita tensi lagi tinggi, apalagi lagi kalah, lagi sedang kita butuh poin, ya kan itu luar biasa Mbak Intan. Ya, seperti itu kita pelatih itu kan buat apa kita udah latihan bertahun-tahun gini Tapi kacau gara-gara hasil dari itu wasit dia, aja. seperti itu. Nah Mas Gita Mas Gita terus. Mas Hani, Ayo kita dulu lah. entar dulu. Dia mau Entar dulu. ngajak Ini juga. nyambungnya ke sini Iya, masalahnya. betul orang dalam Masa dia. ini dulu baru Mas Gita. Ini masalahnya butuh temannya orang dalam. Mas Hani ini gimana Mas Hani? Berarti Saya harus jawab dulu, saya dievaluasi. Ini berarti harus dievaluasi dong kalau wasit. Ini karena banyak banget kejadian loh Mas. Ya
Ini serius dulu ya, serius dulu. Pernah ngobrol dengan wasit. Kemarin kan untuk Ngobrol Liga sama 1 di Solo kan dikumpulin tuh. Kenapa masih ada kesalahan kayak gini? Memang ya alasannya klise sih, tapi mereka ngomong kalau melihat dari bahasa tubuh dan gerak bola mata tuh kelihatan serius gitu kan. Jadi ketika mereka tidak memimpin 532 hari di laga resmi itu sangat berpengaruh. Jadi nggak bisa. Meskipun 1, 2, 3 pertandingan, mereka masih butuh adaptasi lagi. Apalagi pressure-nya luar biasa. Tidak ada penonton, ternyata malah membuat mereka benar-benar tertekan dalam tanda petik. Nah itu yang terjadi. Memang kalau melihat dulu isunya kan pengaturan segala macam. Nah sekarang kalau melihat kesejahteraan jauh lebih tinggi loh. Iya. 2019 wasit tengah 5 juta. 2019. 2020 per pertandingan. Mau bandingin dengan bayaran lu ya? Mau jadi wasit ya Bang Intan ya? Dia lebih dia. Endorse lebih dia. Jadi 2019, diomongin nggak ya? Diomongin nggak? Nggak apa-apa. Nonton media jangan jadi berita dulu. Udah lagi publik itu. Nonton Iya, nggak berita, publik. just to know dia. Jadi 2019 naik 7,5. Ya. Tapi baru 3 pekan kompetisi berhenti. Ya. Liga 1 sekarang 10 juta loh. 10 juta Wasit tengah. Wasit tengah. Wasit 4. 4, paling rendah tuh 5 juta. Paling rendah 5 juta yang Komentator, pertama. ya. Jadi kayak gitu. Gak usah ditanya, nyari duitnya bukan di situ. Jadi kebayang kalau 1 bulan dia memimpin 4 pertandingan wasit tengah, kebayang Ya. berapa. Jadi nggak ada alasan lagi kalau harus menerima, apalagi sekarang ada Satgas. Berapa itu. sebulan tuh biasanya dapat berapa satu wasit? Mas Gita nih. berapa, Mas? Asisten wasit itu kan sekarang 7,5. Enggak, misalnya kayak pertandingannya mereka dapat berapa kira-kira? 1 bulan dapat Biasanya. pertandingan Berapa gitu pertandingan, loh. Hang? Bading ini. Mereka kan minimal 4 pertandingan di dalam 4 1 bulan ya? mereka Ya. mimpin ya. Oke. 4 pertandingan ya sekitar 4 kali 10, 40 wasit tengah. 40. Asisten wasit itu 4 kali 7,5, otomatis 30 sekitar gitu. Wasit keempat, fourth referee itu kan 20 juta. Dan kalau kita lihat lagi kan PSSI wacananya LIB ya. Iya. Wacananya kan akan ada Itu nggak tahu PSSI -nya. iya, akan ada asisten wasit keempat dan kelima. Iya, iya, itu yang itu. kemarin Nah, ya itu kan pasti ada akan evaluasi. tambah biaya lagi gitu. Nyari dari mana tuh biayanya? Hah? Nyari dari mana, Mas? Bahas episode berikutnya. Tadi kemarin Mas Aris gitu terus katanya mau ngasih bocoran episode ini apa ya? Apa? Mau ngasih bocoran apa episode Ini ini? Mas Gita datang. Nih seru banget nih, tapi nih kita langsung aja yuk ke timnas Garuda. Kamu jadi ngeheng ya? Gara-gara ngomongin gaji jadi ngebanding-bandingin. Nih, ini Sintayong udah pasti nih manggil 30 pemain buat di Piala AFF 2020 ya. Semoga prestasi Indonesia juga semakin membaik. Nah, ini dia nih skuad Indonesia. Tapi yang menarik ini untuk pertama kalinya sejak tahun 1998 sampai hafal ya. Ini tidak ada pemain Persija Nah, ini saya mau yang protes, ada Bang. di sini, coach. Ini saya Gimana? protes ini. Jangan emosi, jangan emosi. Gimana, coach? Ini yang jawab Ini cuma kenapa? bisa 1 orang. Yang jawab cuma bisa 1 orang. Yang lain nggak boleh jawab. Ini gimana? Kenapa Ya, coach Mbak nggak Intan ada? ya. Bisa Mungkin nggak ada? karakter pelatih beda-beda Mbak Intan ya. Mungkin juga Sintayong sudah scouting dari beberapa kali Persija bermain, mungkin juga belum masuk sama kriterianya beliau lah. Itulah mungkin ya. Dari kalau saya lihat dari mata Sintayong sendiri belum masuk nih pemain-pemain Persija. Apalagi dia udah mempersiapkan dalam waktu dekat ini Bang Hanif ya mungkin ya. AFF ya Bang Gita ya. Dekat ini ya. Itu mungkin salah satu kenapa nggak dipanggil pemain-pemain dari Persija. Ya ini apakah menurut Sintayong mungkin pemain-pemain asli Indonesia yang bermain di Persija belum cukup kompeten bagi dia, di mata dia berarti ya? Iya. Sebenarnya kalau bicara kompeten berarti dia udah panggil Alfreyanto Nico, tapi kan untuk under ya. Iya. Under 20 ya. Iya. Jadi itu mungkin juga dengerin banyak masukan dari mana-mana bahwa yang under 20 jangan dimasukin ke senior dulu. Kalau enggak nanti nggak harus dimasukin balikin ke under 20 gitu kan. Kadang-kadang kan kita double-double gitu kan. Dan untuk tidak double-double itu dia tidak memanggil Alfreyanto Nico untuk masuk ke timnas Niko AFF tuh sekarang. anak didiknya coach ya? Iya, betul. Persija. Di 18. Terus balik-balik 18. lagi kan Ryuji Utomo dipanggil kan. Jangan-jangan dia pikir masih di Persija ya. Enggak bercanda ya kan. Tapi Ryuji kan namanya masih, apa namanya dia Penang ya? Penang kan? Tapi kan dia pinjaman kan? Iya. Enggak itu bercanda kan. Emang ini ya kalau kita bicara di klasemen sekarang ya sulit juga dia. Apalagi kan dia cutting generation ya. Iya. Mau nggak mau dan Persija kan Rico kan udah Matang bukan semua generationnya ya. untuk dipanggil kembali gitu. Itu pasti gambarannya kenapa dia nggak manggil salah satu. Terus pemain ada Persija. tambahan 5 kan ya? Iya, Ada 5 tambahan tambahan. lima, Nah, iya. Mas Hanif kalau ngeliat tadi squad yang ada, siapa menurut Mas Hanif yang masih kurang? Kok nggak ada nama Spaso ya?
Spaso memang bagus performanya ya dalam 1 bulan terakhir. iya, Tapi iya, kan kalau melihat dari Top scorer juga sekarang ya. Iya. progres dan 2 kali jadi pemain terbaik di Liga. pemilihan TSG terbaik di tiap minggunya kan. Nah, ini soal kembali ke Persija tadi ya. Ini flashback belakang aja. Persija, Kalau melihat daftar pemain Persija sekarang kan hanya Rico dan Alditani yang paling banyak dipanggil kan. Ya. Kalau melihat permainan Rico sepertinya kurang nyambung dengan Sintayong karena Sintayong bukan tipikal pelatih yang senang dengan penari-penari Iya, kan. betul. Terus 3 depannya tidak ada yang tipikal penari. Terus kalau melihat dari Alditani 3 atau 4 kiper yang dipanggil Panggil lebih dari dia ya. kalau acuannya statistik dari di Liga 1 ini yang dipanggil bagus-bagus loh jumlah penyelamatannya. Kemarin sempat lihat jumlah penyelamatan sih memang Nah dia gabung kan? Nah, dia gabung. terakhir kenapa Bali banyak clean sheet ya gara-gara dia ya. Iya, terus yang Trisna Persikabo, terus memang paling banyak itu kalau nggak salah clean sheet itu Dwi Kusmianto Iya. yang Persela. Persela, nggak Tapi kalau dipanggil. mungkin pelatih melihatnya jika ukurannya di level internasional 4 nama itu sudah mewakili. Tapi kalau untuk lini depan kan kemarin kita juga sempat bahas ya. Iya. Untuk finishing Indonesia masih kurang tuh untuk lini depan cukup nggak mas? Kalau melihat permainan seperti ini, memang Sintayong menurut saya nih ya tidak butuh banget yang goal getter ya, Iya. karena dua sayap ini bisa sayap bergantian, wingersnya ini ya, bekerja. dan bisa saling mengisi. Iya. Nah, ditakutkan nanti ketika kan kalau melihat apa yang di Bali, kenapa bisa bagus di level klub? Karena pendampingnya berbeda dengan karakter yang ada di timnas Iya, kan. betul. Nah, itu mungkin yang jadi. Oke, nah tapi ini ada nama juga ya Besroni nih Mas Gita, yang udah lama Bali kan ya? nggak pernah ikut timnas, akhirnya di era Sintayong bisa dipanggil juga. Iya, dia kan selama ini produk Liga 1 juga ya sebenarnya kan secara keseluruhan kan dia bermain baik ya sepanjang dia kan nggak main lagi buat Bali United sekarang karena dia dipanggil timnas dalam beberapa bulan terakhir. Iya. Tapi sebelum dia dipanggil itu kan dia menunjukkan kemampuan terbaiknya. Jadi kalau gue pikir sih dia Sintayong sudah memanggil semua pemain-pemain yang terbaik yang dihasilkan oleh Liga 1 juga beberapa pemain luar yang dia panggil. Jadi sudah cukup dan kendala dia adalah kan kalau di Liga Indonesia kan di Liga 1 ini dia hanya bisa sementara ini dia hanya bisa memanggil 2 pemain dari setiap klub. Itu juga kenapa dia hati-hati memanggil ya siapa yang bisa dia panggil. Itu kenapa juga Spaso nggak dipanggil karena udah ada Yabes Roni, udah ada Kadek kan dari Bali United. Iya. Oke, Persebaya dia panggil 4 orang akhirnya, tapi kan hanya 2 untuk pertandingan lawan Kamboja dan lawan Laos. Nanti yang 2 lagi baru bergabung Nunggu setelah Liga week istirahat 17 ya. selesai, Liga lagi istirahat, baru Ricky Rido, kemudian Hernando Ari bergabung nanti. Nah, Coach, aku penasaran nih Coach, ini di luar konteks ya, nggak jauh-jauh banget sih tapi dari konteks ini tuh soal timnas juga. Coach setuju nggak sih kalau naturalisasi pemain itu? Setuju. Karena dapat menularkan dengan pemain-pemain yang lain. Kan sekarang baru kemarin apa si Allen apa yang baru ini? Elkan Bagot. Elkan Bagot, oh, ya kan, itu kan. Kelihatan kan dia emang benar-benar jadi kekuatan di belakang. Iya. Mudah-mudahan kalau saya sih dapat menularkan dengan pemain yang lain lah, bisa motivasi lagi ya. Motivasi juga Iya. yang lainnya. Tapi kalau untuk usia Coach, kalau menurut Coach sendiri kan ini kayak ada beberapa nama 4 orang ya kalau nggak salah kemarin yang mau dinaturalisasi PSSI, tapi di salah satunya itu ada yang umurnya udah 29 tahun sama 26 tahun, Sandy Walsh ya 26 Iya. ya, aku lupa deh siapa ya, Sandy Walsh kalau nggak salah. Iya. Nah itu bukannya itu usia udah lumayan matang ya untuk dinaturalisasi, telat nggak sih kalau usia-usia segitu? Nah itu dia, saya juga kadang-kadang sempat apa ya bertanya-tanya kenapa nggak umur di bawah 25. Gitu. Jadi dia untuk bermain di timnas tuh lebih lama jangka waktunya yang panjang kan. Nggak ada orangnya kali ya. Mungkin juga, mungkin kalau dia bagus dia main di negara Iya, lain mungkin karena usia juga. 25 dia masih mikir Mikir. di negara. Mikirnya panjang, karena dia harus kehilangan Betul Bang, paspor betul. dan segala macam. Ya, paling di Itu situ mau nggak lah. mau. Gitu loh. Ya, Gonzales kan pernah masuk U23 Uruguay. kan. Iya. Begitu dia dapat penampilan yang bagus di usia kemasan sampai SM kan, sudah itu kan. Tapi ketika dia harus berpikir naturalisasi, katanya kan memang belum ada. Tapi dia punya kasus untuk masuk timnas Uruguay kan. Iya. Contohnya adalah kiper Sampdoria sekarang, itu kan keturunan Indonesia kan. Iya. Berkali-kali kan dia mau dipanggil, sepertinya si pemain mau, sepertinya. Tapi kan bapaknya bilang jangan mimpi. Jangan- itu ada kalimat jangan dari bapaknya, berharap. jangan mimpi. Dan Dia tuh sadis itu sih. kan merepotkan itu jadinya. Iya, emang juga ada hal-hal yang di Ya, luar teknis yang Karena kita pasti si nggak bisa Ayah masih kuat- berpikir ini ya. suatu saat dia akan dipanggil oleh under berapanya Itali Ya, gitu kan. Itu. lebih Gitu. berharap di sana dibanding Iya, di iya. sepak bola Indonesia. Kenapa tuh? Oke, kita langsung aja deh. Mudah-mudahan kita doain ya dengan materi yang ada Indonesia bisa merangkuh trofi dunia AFF. Ini kan karena prestasi tertingginya biasanya Apa runner tadi, up trofi terus apa? ya. Trofi AFF. Oh, Piala Dunia. Enggak, trofi dunia, dunia Habis untuk habis ngomong gaji wasit terus kemana-mana.
Emosi Oke. dunia kok itu Emosi Mbak Intan. dunia. Iya. Nah, ini sekarang kita ke Liga 1 aja deh. Kita berharap tim-tim juga nih di Liga 1 yang lagi punya prestasi menurun mudah-mudahan bisa bangkit ya. Ini kayak Persija nih. Aduh, Persija kenapa nih, coach? Kalah lagi lawan Borneo. Ya, bagi saya mungkin masih kurang konsisten juga ya. Apalagi kemarin banyak kesalahan-kesalahan di lini belakang. Ya, kesalahan di lini belakang juga terutama kesalahan-kesalahan yang mendasar kalau saya lihat. Saya lihat kesalahan mendasar yang dibuat sama pemain belakang Persija. Itu banyak evaluasi lagi dari tim pelatih, terutama dari head coach Angelo. Bagaimana organisasi belakang itu harus lebih kuat lagi lah, lebih bagus lagi lah organisasinya. Kita lebih tenang. Apalagi kemarin udah menang ya Bang Hanif ya. Udah menang, harusnya bisa mempertahankan kemenangan di situ. Akhirnya membuat kesalahan gol yang penalti kalau nggak salah heading clearance sama Ian Mota. Akhirnya kena tangannya Mota. Terusnya lagi kesalahan dari fullback dari pemain muda Ilham Rio. Akhirnya terjadi gol dari Wawan Febrianto. Itu Ini itulah. gol posisinya aja jauh ya. Iya. Jauh banget. Nah, ini Dan di laga ini kalau nggak Andi Tani tampil luar biasa bisa jadi kebobolan banyak ya. Banyak Iya, banget. itu dia. Kemarin luar biasa untuk penyelamatannya. Iya, ini Borneo justru malah tampil, bisa dibilang tampil lebih ganas ya. Padahal sempat ketinggalan dulu kan Mas Ya, kita. sebenarnya kalau ukurannya adalah Andri Tani kan main bagus 2 dari 3 pertandingan terakhir. Nggak dihitung lawan Bali United kan dia sebenarnya nggak bermain terlalu bagus. Tapi itu kenapa mereka kalah. Tapi kan mereka benar-benar menyia-nyiakan peluang penalti di menit terakhir lawan Bali United. Setelah mereka menang dari Persib. Lawan Borneo ini sebenarnya Andri Tani balik lagi. Tapi entah kenapa di babak kedua benar-benar mereka ditekan habis oleh Borneo yang seharusnya secara permainan harusnya imbang ya antara Persija dan Borneo itu. dan sepanjang putaran pertama ini salah satu penyakit saya nyebutnya penyakit ya di Persija, Apa Persija? kebobolan menit terakhir. Ya, Iya. lalu. Beberapa match mereka unggul lebih dulu Unggul padahal. Iya, Itu iya yang benar-benar itu Last minute. penyakitnya. Iya. Dia harus Pokoknya unggul last lebih minute. dulu terus udah gitu nanti Iya. habis itu ketinggalan kan. Betul, Mbak Intan. Emang di saat menit terakhir itu krusial sangat loh Mbak Intan. Untuk konsentrasi kita di lapangan gitu dia. Bahkan kalau kemarin juga Persija di babak pertama udah akhir babak pertama temponya juga udah turun kan. Iya. Apa ini masalah stamina pemain-pemain Persija juga Coach? Bisa jadi Mbak Intan. Jadi tim mana sih yang nggak termotivasi lawan Persija? Lawan ibu kota itu kan luar biasa. Pride ya? Iya. Bener, tide-nya tuh lebih tinggi lah. Bisa lebih dari 100% lah kalau menurut saya. Gitu. Apalagi sekarang udah sampai kalah 2-1, udah. Tapi Mas Hanif, kalau Mas Hanif ngeliat kan Mas Hanif sering tuh ada di lapangan ya, diajak temennya. Secara langsung lihat Seneng di banget atas dia diajak lapangan. temennya, enak ya. Enak ya jadi Mas Hanif ya diajak mulu keliling pengalaman lapangan. menarik nih. Jadi Ini ketika gimana? itu main di Manahan ya. Terus saya diundang, diajak, kebetulan duduk bersebelahan dengan Tim apa? deretan pemain Persija. Persija lawan? Wah jangan disebut. Macing-macing gitu. Kenapa sih? Terus Jadi memang ada penegasan dari manajemen Persija bahwa akan ada evaluasi plus bongkar pasang pemain menjelang putaran kedua gitu kan. Tapi yang menarik kan ini hampir suara yang dikeluarkan para pemain itu sama loh. Mereka melihat taktik pendekatan ke pemain segala macam, pelatih ini bagus banget. Bahkan sampai ngomong gini, itu pemain senior loh. Kebayang nggak kalau misalkan Persija sekarang materinya sama dengan Teko, Kapulista? Dia sampai mengistilahkan seperti itu. Bayang, ini dengan materi banyak pemain muda yang notabene hitung-hitungan kasar Banyak bintang hilang ya. harusnya di papan bawah tapi bisa bertahan sampai Sampai sekarang. saat ini. Itu dianggap bagus banget. ini siapa pemain senior yang ngomong? Alessionya. Bang Maman. Nah, masing-masing. Bang Maman ya? Tadi udah tanya Kan ya ada lawan Bang siapa nih? Maman. Kak Andri. Kenapa? Kak Andri Tani yang Yang jelas ngomong. senior lah. Kan senior dia. Coach tahu nggak Coach siapa Coach? Bagol. Salah satunya Bagol mungkin yang bilang. Ya banyak lah Andri. senior itu kan. Rico juga bisa dibilang senior juga kan walaupun Iya kecil ya kan. sih. Bang Riko juga senior ya. Iya. Nah Mas Gita kalau ngeliat, dulu kan kita sempat ngobrol ya Mas, kalau Persija itu kayaknya gampang dibaca permainannya. Kalau sampai saat ini masih? Atau mereka udah berubah kalau menurut Mas Gita? Sebenarnya ada penurunan dari kerjasama Rico dan Marco Simic. Dulu kan golnya kan Marco Mota, Rico angkat, Simic selalu. Kalau waktu saat mereka juara 2018. Itu menurun di 2019. Itu kenapa mereka gampang kalah. Tapi kan sebenarnya membaik kembali dengan banyaknya masuk pemain muda pada saat Piala Menpora kemarin. Iya. Nggak bilang bahwa tim-tim lain belum siap ya, tapi jelas bahwa bukan dilatih oleh Alisio sekarang ya saat Piala Menpora ya. Waktu itu masih dilatih oleh Sudirman, tapi mereka bisa membuktikan mereka juara Piala Menpora. Walaupun itu dibilang adalah bukan piala sesungguhnya, tapi kan jelas bahwa penurunan permainan itu ada di setiap individu para pemain Persija. Itu kenapa mereka
Artinya mereka tidak seperti halnya pada saat mereka juara tahun 2018. Kemudian kalau dilihat kan di liga yang berhenti tahun 2020 itu kan gambarannya jelas banget. Marco Motta, Rico Simanjuntak, kemudian Marco Simic itu main baik sekali di 3 minggu pertama. Kalau itu liga jalan itu akan menjadi kekuatan. Tapi itu jelas bahwa mereka sangat menurun. Kalau tadi dibilang wasit 532 hari nggak main, itu bisa aja para pemain Persija juga 532 hari nggak main, itu bisa jadi permasalahan Penurunan mereka sendiri. permasalahan Gitu. mereka ya. Walaupun sebenarnya itu bukan alasan, karena tim lain pun nggak main kan selama Iya, 532 iya, hari. Dan di Piala Menpora itu kan mereka bermain dengan 3 porsi yang luar biasa kan. Iya. Ada Markok di tengah, kemudian depan kuncinya di Simic sama Rico. Praktis Iya, dua nama ini yang menjadi pencetak gol, kreator. Nah, ketika ini salah satu hilang atau dimatikan, nggak jalan. Oh ya. Mengandalkan pemain muda riskan. Memang bisa dalam tahap awal, tapi belakangan tidak bisa dimaksimalkan. Iya, dan itu 2018 masuk ke 2020 Iya. kan ada Renan Silva juga. Iya. Ada di situ artinya Rohichan nggak bekerja sendiri. Sekarang kan praktis Rohichan di tengah itu bekerja sendiri. Iya. ya itu emang harus dipikirkan diperbaiki ya. Nah, Ketika memaksimalkan Tony di sana, Ya. masih jauh dari ekspektasi. Iya, betul. Kan? Iya. ya ini seru. Tapi ini ada juga yang seru, Bali United yang menang besar lawan Persiraja. Sebenarnya seneng sih yang lihat akhirnya Bali menang besar lagi gitu ya. Karena kan emang Bali kita tahu ya sempat emang agak goyah, tapi di 4 pertandingan ini dia menang-menang terus ya. Betul. Menang terus ya. Terus ini tapi kasihan sama Persirajanya ya. Ini kayaknya kayak agak nggak imbang gitu nggak sih di atas lapangan? Ya iya. Ya pasti. Harus dibilang iya. Kenapa? Gambarnya bukan lawan Bali United aja. Kan memasuki week 12 seri ketiga mulai kan mereka kalah 1-4 dari Barito, kalah 0-4 dari Persib, kalah 0-5 dari Bali United ya. Gambarnya memang ya Timpang banget kan? Timpang banget. Terus kalau mereka dulu punya Paulo Henrique, kan dia udah nggak nyetak gol dari week ke-7. Oke, week ke-12 dan 13 dia nggak main. Tapi week ke-14 kan dia main lagi, juga nggak bisa bikin apa-apa. Dan kalau kita lihat shot on targetnya pun 7 masuk 5. Ini hanya 1 shot on targetnya. jauh banget. Jadi benar-benar nggak membahayakan sama sekali Nadeo. Jadi dalam 5 pertandingan di mana Bali menang 4 kali, draw 1 kali, itu 4 pertandingan sebelumnya kan Nadeo kerja keras. Itu Iya. kenapa Bali bisa dapatkan hasil bagus, bukan saja karena Ilyas Pasuljevic. Tapi di sini Nadeo ya istirahat, liburan lah Nadeo Iya. bisa dibilang. Jadi ya gambaran Persiraja nggak membahayakan apa-apa. Mungkin ada kayak tadi Zulham kali ya, senggol dong. Nggak disenggol-senggol nih. Nah coach, ini kalau coach ngelihat Bali United sekarang kan akhirnya kan mepet dong ke Ya. klasemen atas Betul. sekarang ini. Kalau saya lihat dari pertandingan terakhir lawan Persiraja, mereka udah mendapatkan chemistry yang bagus banget ya. Apalagi dari Lili Pali, ya kan. Di situ mobilitasnya sangat tinggi dan pemain-pemain asing lain tuh udah dapat banget gitu loh saya lihat gitu loh. Makanya Teko tuh udah memberikan kepercayaan lebih pada pemain-pemainnya. Gitu. Dapat apa? Dapat Bonusnya gede. itu dia kan. Pelan-pelan tapi ya dulu kan mereka punya Paulo Sergio Iya, ya. iya. Sekarang kan hilang. Eber Besa kan mulai pelan-pelan bisa kayak Paulo Iya. Sergio. Belum benar-benar seperti Paulo Sergio, tapi manja-manjain si Ilyas Pasuljevic udah mulai. Ya, ya. Mas Hanif, tapi kalau misalnya dilihat dari di luar pemain yang ada nih, kayak kondisi tim, ini kan juga lumayan jauh ya antara Bali sama Persiraja juga kondisi timnya. Ya. Ini pengaruh banget kan? Kalau dari static overall ya, ini gambaran singkat aja. Jadi memang agak kurang fair ya kalau kita melihat hasil ini, awalnya membandingkan gitu kan. Bali itu dibandingkan 17 kontestan yang lainnya, tim yang paling sedikit membuat peluang. Tim yang paling sedikit membuat peluang. Ya. Dan tim yang dengan penguasaan bola termasuk yang rendah. Kecuali Jadi bisa kecuali kebetulan lawan tim yang lemah banget ya. ya, jadi itu bisa menjadi komparasi gimana ketika harus menghadapi tim-tim besar, apalagi tim yang berada di 6 besar sekarang. Ada kan mereka punya kebobolan, mereka akan kebobolan pasti di atas 3 gol. Itu yang terjadi. Nah, Tapi, paling tidak ya mereka bisa nggak bisa jelang putaran kedua bursa transfer tanggal 15 Desember kan, sampai 12 Januari, ya itu harus dimaksimalkan. Harus dimaksimal, harus cari ya. Ya. Nah, Coach Akmal sebagai pemain nih, kalau ada di tim, sebagai pemain, mantan pemain, saya lupa. Kadang-kadang suka nggak bisa bedain yang sekarang sama mantan soalnya. Coach Akmal, ini biasanya Coach Akmal sebagai Ada apa sih dengan pemain, mantan, mantan pemain enggak. Kadang-kadang lainnya tipis gitu loh. Gitu. Sebagai mantan pemain nih, kan kalau main di tim yang bisa dibilang settle, wah, yang gajinya lancar, yang juga fasilitas oke dibanding sama pernah juga tapi main di tim yang kayak agak goyang gitu. Pernah, Nah malah itu beda banget kan? beda banget. Pernah 1 bulan juga nggak digaji, Pak. Hah, terus itu gimana? Nanti Kok udah, Pak sih? nanti kata Mas Andi bilang curhat lagi. Nggak, penasaran. Ya kan? Buat pemain, Kata Mas Andi, buat pemain tuh gimana kalau misalnya sampai nggak digaji 1 bulan, mainnya ogah-ogahan atau gimana? ya bukan ogah-ogahan, kalau kita kan mungkin kalau sepak bola itu kan hidup kita ya, Mbak Intan ya.
Jadi ya kita macam-macam sih ya pemikirannya ya kalau sebagai pemain ya. Kalau kita tanggung jawab ya main terus gitu loh. Tetap kasih yang Tetap, terbaik ya, lah tuh. apalagi kalau tim yang udah mapan wah lebih enak lagi ya kayak seperti di Persija. Mungkin waktu itu saya di PSM Makassar ya kan. Suasananya enak ya kita luar biasa totalitas kita untuk main. Itu. Ini sama nih kayak Kabrar nih ya. Kabrar kalau awal bulan kerjanya. Iya, apalagi habis taken kan. Tapi udah. kalau akhir bulan tetap lah. Selamat ulang tahun Kabrar. Hari ini Kabrar ulang tahun lo Jebret Tim. Happy birthday Kabrar. Ulang tahunnya cakep dirayain besar-besaran 212. Wih, mantap. Tahu gitu kita pakai baju putih tadi ya. Tapi nggak apa-apa kita ada putih-putihnya. Mas Alif nggak ada tapi nggak apa-apa lah. Ciberati makasih banyak udah nonton Dep Dagri, Coach Akmal, Siap. Mas Hanif, Mas Gita makasih banyak. Jangan lupa nonton lagi minggu depan dah.